Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, cerita para nabi dan rasul, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Masih membahas sekitar tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dan kita masuk dalam surah Thaha ayat 49 sampai ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Qala fama balul qurunil ula? Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Alladhi ja'ala lakumul arda mahda wa salalakum fiha subula وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Berkata Fir'aun, maka siapakah Tuhan kalian berdua, wahai Musa? Nabi Musa pun berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Berkata Fir'aun, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Nabi Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak lupa pula. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu
pada kali yang lain. Nah, jadi ini dialog antara Nabi Musa, Nabi Harun dan juga kepada Fir'aun. Yang ketika Nabi Musa pertama kali berdakwah kepada Fir'aun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhan kalian berdua?" Jadi Nabi Musa, jadi Nabi Harun. Maka Nabi Musa menjawab, "Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya." Maksudnya adalah dialah Allah yang menciptakan makhluk dan yang menentukan amal, rezeki dan ajal bagi mereka yang menulisnya, semuanya itu di dalam kitabnya, Lauhul Mahfuz, yang ada di sisinya. Kemudian dia memberikan petunjuk kepada setiap makhluk sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya, dan menyesuaikan amal mereka dengan apa yang telah ditakdirkan tersebut. Dan itulah Tuhan kita Allah yang menentukan kita. Dari ayat ini kalau kita ambil penciptaan makhluk, terutama kita manusia, semua yang Allah ciptakan di seluruh jagat alam raya semesta ini, yang disebut alam raya semesta adalah selain Allah. Dialah Allah yang menciptakannya, dialah Allah yang membentuknya, dialah Allah yang menentukan amalnya, perbuatan orang itu nanti. Begitu juga rezeki, ajal dan semuanya. Disebutkan di dalam hadis Bada'ul Khalqi, hadis tentang kejadian makhluk, terutama kita manusia. Kita ini berasal dari segumpal air mani, air yang hina, kemudian 40 hari berubah menjadi segumpal darah, 40 hari berikutnya adalah segumpal daging dan seterusnya, lalu ditiupkan roh. Ditiupkan roh di situ. Setelah ditiupkan roh, maka daging itu sudah mulai mempunyai nyawa. Ini mohon maaf ya, ini istilah saya saja, istilah saya. Tapi hanya Allah tahu yang maha mengetahui tentang hakikat itu semua. Saya kalau ibarat kata mengatakan, roh itu ibarat kata adalah energi. Bahasa kitanya, listriknya, baterainya dan seterusnya. Coba kalau kita punya HP, kita isi dayanya itu, daya listriknya tadi, itu HP tadi bisa bernyala. Dan nyalanya itu tergantung kekuatan baterai tadi. Ada yang bisa menahan sampai 24 jam, ada yang bisa 36 jam dan seterusnya, tergantung berapa kekuatan listrik yang masuk dan begitu juga berapa banyak bisa menampung daya itu baterai. Tubuh kita ini adalah komponen-komponennya. Ibarat kata tadi HP dan sebagainya, komponen-komponen HP. Jantung kita dan semuanya itu adalah ibarat kata baterainya. Walaupun ada baterai, tidak ada energinya, tidak bisa nyala. Maka dimasukkanlah energi tadi, baru menyala. Nah begitu juga kita, roh ini. Dimasukkanlah roh tadi, energi tadi, truk menyala dia. Dan kita tahu di mana letak roh di badan kita ini. Kita tahu letaknya di mana. Kalau dikatakan di kepala, di kaki, ada energi juga. Tapi tempat pusatnya wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Nah ketika roh tadi masuk ke dalam segumpal daging tadi, maka mulailah daging tadi bernyawa. Ditentukanlah kita semuanya, ditentukan semua takdir kita. Dari kita punya
umur, kapan kita nanti meninggal dunia. Kemudian kita ajak jodoh kita, rizki kita ditentukan di situ semuanya. Bahkan dikatakan dalam riwayat itu, ditakdirkan seseorang itu sudah berada dalam perutnya tentang di mana nanti akhir di akhirat, apakah di surga ataukah di neraka. Itu semuanya sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Itu yang tadi dikatakan Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Nah, itulah Allah Tuhan kami, kata Nabi Musa, yang telah memberikan kepada tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk. Petunjuk ini maksudnya jalan untuk menuju takdir yang telah ditakdirkan, yang telah ditentukan pada saat kita berada di perut ibu kita. Nah, seperti itu. Karena sudah ditentukan, oleh seperti itu maka kita ketika lahir dalam dunia ini, kita cuma hanya menjalani menuju takdir kita. Makanya kata ulama ada nama takdir ikhtiari. Ada takdir ikhtiari, ada takdir hakiki. Takdir ikhtiari itu ya ikhtiar kita. Kita mau dapat uang, kerja. Kita mau kenyang, makan. Kita kepingin punya anak, menikah. Kemudian melakukan hubungan badan dan seterusnya. Itu likulli syai'in sababa. Setiap sebab itu ada musababnya untuk menuju sebab yang hakiki nanti. Nah, seperti itu tuh. Artinya semua itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita menjalani ini untuk menuju takdir hakikat tadi, itu hakiki tadi. Tetapi dalam menuju takdir hakiki tadi, kita diberikan oleh Allah untuk takdir ikhtiari, untuk mencari takdir ikhtiar kita. Artinya kata orang zaman sekarang, kita hidup di dunia ini adalah pilihan. Kita ini pilihan. Kita mau pilih apa, diserahkan oleh Allah untuk memilih. Kita kepingin masuk surga, ya sudah jalani jalan surga tadi. Ada orang yang ditakdirkan masuk neraka, ya pilihan dia kalau ingin masuk neraka, jalani itu untuk masuk dalam neraka. Itu takdir, itu seperti itu. Kita diberikan pilihan oleh Allah. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis tadi, para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibarat kata nih ya bahasa kitanya, ya Rasul, kalau memang seseorang itu ditakdirkan untuk ditakdirkan masuk neraka, ditakdirkan masuk surga dan neraka, artinya sudah ditentukan nih. Si A sudah pasti masuk surga, si B sudah pasti masuk neraka, sudah tentu nih. Lalu kata Nabi, kata sahabat, apa fungsinya ibadah? Apa fungsinya amal soleh? Apa fungsinya maksiat? Apa fungsinya pahala? Apa fungsinya dosa? Jawaban Nabi cukup gampang. Apa kata Nabi? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu dimudahkan untuk menuju takdirnya. Kalau orang itu ditakdirkan masuk surga, maka pekerjaan dia terus berbuat baik sampai mati husnul khatimah. Dan itu takdirnya dia. Kalau ada orang ditakdirkan masuk neraka, ya begitu. Terus dia berbuat maksiat sampai akhirnya mati dalam keadaan maksiat, masuk neraka. Itu takdirnya dia, pilihannya dia. Jadi takdir pilihan tadi, dia memilih itu untuk menuju takdir yang hakikinya tadi. Kira-kira mudah dipaham ya. Cuman kata Nabi dalam hadis itu, terkadang kata Nabi ada orang yang beramal baik, amal baik nih. Di awal umurnya, di masa mudanya, di masa sehat dan lapangnya berbuat baik terus-terusan.
selalu berbuat baik. Tapi kata Nabi, karena disebabkan sabaqahul qalam, artinya sudah ditentukan catatannya dia, akhirnya orang ini mati dalam keadaan tidak baik. Yani di akhir hayatnya dia beramal jahat, mati dalam keadaan jahat dan akhirnya masuk neraka. Padahal semuanya dia berbuat baik, tapi kata Nabi, karena sudah tercatat amalnya berbuat jahat di akhir, lalu masuk neraka, maka masuk di akhir hayatnya itu dia berbuat jahat. Sabaqahul qalam, karena catatannya sudah seperti itu takdirnya. Begitu juga kata Nabi, ada orang di awal umurnya maksiat terus-terusan, tapi di akhir hayatnya dia bertobat, beramal baik, kemudian mati dalam husnul khatimah, masuk surga. Ada seperti itu. Kenapa? Ya tadi, karena telah tercatat catatannya seperti itu. Cuman kata ulama nih ya, sangat jarang sekali ada orang yang berbuat maksiat terus-terusan, kemudian nanti saja saya tobat, setelah dia sudah akan mati baru bertobat. Itu jarang begitu. Dan juga jarang terjadi kalau ada orang yang berbuat baik terus-terusan, kemudian di akhir hayatnya dia berbuat jahat. Itu jarang sekali. Walaupun ada, tapi jarang. Bagaimana maksudnya ada tapi jarang itu gimana? Nah ini ya tadi dikatakan sebabnya karena ditentukan catatannya oleh Allah Ta'ala ketika masih dalam perut tadi itu. Cuman biasanya ini ada sebab musababnya. Kullu syai'in sababa. Semua itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Ini ya. Ini mohon maaf, perhatikan ini betul-betul. Ada orang beramal baik. Di awal umurnya beramal baik, tapi di akhirnya dia bertaubat. Ini biasanya adalah disebabkan doa daripada datunya, daripada kai-kainya. Itu biasanya seperti itu. Datu-datunya pernah berdoa, kai-kainya pernah berdoa, ya Allah jangan sampai anak cucu saya, keturunan saya ada yang masuk neraka, tolong ya Allah. Itu bisa jadi karena doa kainya itu yang begini ini bisa selamat dia. Makanya dianjurkan kalau kita mencari pasangan hidup, mencari pasangan yang saleh, cari istri yang saleha, cari suami yang saleh. Kenapa? Karena bibitnya ini bibit unggul. Bibitnya bibit unggul. Walaupun ditanam di Indonesia, tapi karena bibitnya bibit durian montong, ya namanya juga durian montong. Walaupun ditanamnya di Indonesia bukan di Malaysia, tapi bibitnya bibit musangking, ya musangking. Nah begitu tuh maksudnya. Jadi memilih bibit ini, bibit, bebet, bobot, babat sekalian, itu harus penting sekali. Kenapa? Ya tadi kata ulama ini menentukan biasanya ya, bukan harus pasti, biasanya bisa menentukan hasil akhir dari kehidupan orang itu. Makanya terus terang saya pribadi dan begitu juga guru-guru kami mengajarkan, kami pribadi berhusnudzon dengan para habaib, para sayyid, asalkan yang asli. Asalkan yang asli. Walaupun mungkin ada habib yang nakal, ada sayyid yang nakal, darah mereka tuh darah mulia. Darah mereka tuh darah mulia. Kalau memang dia asli habib, dia asli keturunan Rasulullah, walaupun dia gimana awalnya, tapi di akhir hayatnya dipastikan pasti mereka pasti husnul khatimah. Lihatin saja, saya belum pernah lagi mendapatkan habaib atau syaraib yang matinya jelek, itu nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa? Karena keberuntungan mereka dijamin. Datu mereka mendoakan itu. Udah dipaham kira-kira ya? Beruntung itu. Maka kita mesti wajib mencintai dan menghormati mereka.
Karena ibarat kata mereka ini sangat beruntung sudah. Walaupun tidak dibimbing, ada yang membimbing langsung. Dan berapa banyak para habaib syaraib yang akhir hayatnya semuanya husnul khatimah. Saya belum pernah mendapatkan seorang habaib syaraib yang matinya jelek. Semua husnul khatimah. Itulah husnudzon kita. Mereka beruntung di situ. Lah kita ini tidak tahu turunan siapa kita ini. Nah, itu kata ulama, untungnya di situ. Biasanya kalau orang yang awalnya jelek tapi di akhirnya dia bisa husnul khatimah, ini biasanya disebabkan doa daripada kai datu mereka semuanya. Untungnya di situ. Tapi sebaliknya, perhatikan ini yang paling mengerikan ini. Ada orang yang beramal baik, mungkin dia ustadz, mungkin dia juga kiai, atau mungkin orang biasa, tapi dia beramal baik. Namun aneh, di akhir hayatnya jelek matinya. Jelek matinya. Saya melihat ini sebabnya adalah satu. Kalau ada umpama seorang kiai, seorang ustadz, tapi matinya jelek. Ada dulu orang tuh rajin ke masjid, rajin ibadah, seterusnya, tapi matinya jelek. Kenapa ini sebabnya? Sebabnya satu itu, kualat. Tapi kualat ini panjang. Kualat ini panjang. Bisa kualat dengan orang tua, itu bisa menjadi mati su'ul khatimah. Satu. Bisa kualat dengan orang alim. Ini yang paling banyak. Saya menemukan beberapa kali orang seperti itu matinya jelek karena dia kualat dengan ulama. Saya tidak mengatakan jelek, cuman rada-rada begitu. Ngeri. Kenapa? Karena dia berani dengan ulama. Menjelek-jelekan ulama, memfitnah ulama, banyak sekali ini. Yang kedua. Yang ketiga, kualat dengan suami. Kualat dengan suami. Ada seperti ini. Istri masuk neraka gara-gara kualat dengan suami. Di Al-Quran saja ada. Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, kualat dengan suami masuk neraka. Padahal suaminya Nabi, bisa masuk neraka. Apalagi cuman istri orang biasa. Lebih parah lagi nih. Tiga. Yang keempat, kualat dengan wali-wali Allah. Yang repot tuh kalau wali mastur. Wali mastur itu yang tidak tahu kita. Setiap 40 orang beriman berkumpul, 40 orang nih, 40 orang berkumpul, semuanya beriman, dipastikan salah satu di antara mereka ada yang waliullah, kekasihnya Allah. Dan wali Allah itu tidak mesti bisa terbang, bisa jalan di air. Apakah itu wali Allah? Oh, belum tentu. Kalau dikatakan wali Allah bisa terbang, repot ini. Burung terbang, lalat terbang, nyamuk terbang, tapi itu bukan wali. Kalau wali tandanya bisa jalan di air, kodok bisa jalan di air, ular bisa jalan di atas air, dan masih banyak yang bisa jalan di atas air. Bukan itu tandanya. Dan kalau kita ingin tahu tandanya itu wali, seseorang itu wali atau tidak, sangat gampang sekali, sangat gampang. Sangat gampang sekali. Walaupun kita ini jelek hati kita, tapi kita bisa memprediksi orang itu wali atau tidak, sangat gampang. Semua orang bisa ini. Apa itu? Kalau kita melihat orang itu, melihat seseorang itu, kemudian hati kita ketika melihat orang itu, hati kita kontak dengan Allah Ta'ala, ada kontakannya kuat, ada kontakannya kecil, dan seterusnya, dipastikan orang itu adalah wali. Kalau kita melihat seseorang walaupun kita tidak kenal, ketika kita melihat orang itu langsung kontak hati kita dengan Allah Ta'ala, ingat Allah, ingat dosa, ingat mati, dan seterusnya, yang intinya ingat kepada Allah, maka dipastikan orang itu adalah waliullah. Pasti itu. Bahkan terkadang nih ya, bukan hanya melihat secara langsung, lihat fotonya itu bisa, ngelihat videonya bisa, mendengar suaranya bisa.
bahkan ketika mendengar namanya pun kita punya hati bergetar tuh. Maka dipastikan orang itu adalah wali Allah. Tapi kalau kita melihat seseorang, kita lihat santai-santai aja, nggak ada kita ibarat kata sambungan dengan Allah, enggak. Biasa saja. Kayak mana kita ngelihat tembok ya begitu aja sudah. Ngelihat ketemu orang sama halnya seperti kita ngelihat tembok. Nggak ada bedanya itu. Artinya dia bukan wali kekasih Allah. Yang parah kalau kita ngelihat orang, ketika kita ngelihat orang itu pikiran kita ingat kepada maksiat. Ngelihat orang tua ingat maksiat. Berarti itu juga wali, tapi wali setan. Kata orang Banjar bukan wali tapi wala. Nah ini nih. Dan secara umum wali itu terbagi dua. Ada wali masyhur yang dikenal orang pada tahu semuanya. Ada wali mastur. Nah wali mastur ini yang tersembunyi, ini yang repot. Yaitu jadi pastikan setelah ada 40 orang beriman, dipastikan salah satu di antara 40 orang beriman itu pasti ada walinya. Siapa yang wali itu? Nih ada 40 orang kan di sini. Bisa saja yang di ujung-ujung itu wali, nggak tahu kita. Bisa saja yang tertidur-tidur itu wali. Ya. Ini yang keempat, bisa kualat dengan waliullah. Ya tadi dengan apa ya? Dengan ulama, dengan apa lagi? Dengan orang tua, dengan suami, dengan waliullah, dengan guru. Yang kelima, guru. Bahaya nih guru. Kalau malah main dengan guru, jahat dengan guru, bahaya. Tidak pernah tentram hidupnya. Lihatin aja. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri beliau mengatakan orang tua kita tuh ada 3. Yang pertama orang tua biologis kita yang melahirkan kita. Yang kedua adalah orang tua, yakni mertua kita. Dan yang ketiga adalah guru kita. Cuman kata ulama di antara yang 3 ini, orang tua kita, mertua kita, dan guru kita, siapa yang paling mulia? Siapa yang paling berjasa buat kita? Jawabannya adalah guru. Kenapa? Karena kalau orang tua hanya memberikan nafkah zahir, tapi kalau guru memberikan nafkah batin, yakni dia punya ilmu, dia punya akhlak, itu berasal dari gurunya. Dan berapa banyak orang tua punya anak tapi tidak dinafkahi. Ada pesantren gratis, dimasukkan anaknya di pesantren itu. Bertahun-tahun anaknya di pesantren itu. Lah orang tuanya masa bodoh. Siapa yang ngajarin dia? Siapa yang ngasih makan, minum dan semuanya? Adalah perantaraan gurunya. Maka guru lebih mulia daripada orang tua. Tapi orang tua bisa lebih mulia daripada gurunya apabila orang tua itu plus menjadi gurunya. Dan orang tua kita adalah guru buat kita pertama kali. Guru kita pertama kali adalah orang tua kita. Orang tua kita yang mengajarkan adzan di telinga kita ketika kita baru lahir. Orang tua kita yang mengajarkan berbicara, orang tua kita yang mengajarkan berjalan ini itu, orang tua kita yang mengajarkan makan minum dan semuanya, orang tua kita itu. Maka dalam kasus ini orang tua lebih mulia daripada guru. Kenapa? Karena orang tua mendapatkan 2 kemuliaan, dia sebagai guru anaknya dan dia sebagai orang tua anaknya. La ilaha illallah. Bisa kualat dengan guru. Kemudian seterusnya yang ke-6 ya. Pertama tadi ulama, yang kedua orang tua, yang ketiga suami, yang keempat wali, yang kelima guru, yang keenam amal soleh. Amal soleh bisa ini orang kualat dengan amal soleh. Maksud amal soleh itu artinya amaliyah dia hinakan. Amaliyah dia hinakan. Jadi jangan kita berani-berani apalagi sampai menghina, melecehkan sunnah-sunnah Nabi, amal-amal soleh itu.
Ada orang yang menghina bacaan doa masuk WC. Ada orang yang menghina keluar bacaan doa keluar dari WC. Ketika orang ini mati, jasadnya nggak berhenti dari kotoran manusia. Dia sudah tidak mau baca, dia hina lagi, dia caci lagi amalan sunnah tadi. Bisa jadi mati dalam keadaan jelek karena dia menghina tadi. Dan itu nggak sedikit orang yang menghina amal saleh, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Bisa itu. Yang ketujuh, orang bisa mati su'ul khatimah itu disebabkan karena kualat dengan benda-benda yang dimuliakan di dalam agama kita. Ya, ada orang kualat dengan Ka'bah, bisa. Ada orang kualat dengan Hajar Aswad, bisa jadi. Benda-benda mulia nih ya, yang dimuliakan dalam agama kita. Bukan benda yang dikeramatkan. Dikeramatkan beda lagi itu. Keramatkan ini bisa kalau salah-salah bukan keramat, bisa jadi syirik jadi ya. Jadi perbuatan menyembah berhala nanti. Jadi 7 kategori ini itu bisa menyebabkan orang tadi mati dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin dia awalnya dia amal soleh ini itu karena sering menghina guru sering mati dalam keadaan jelek. Itu sering terjadi. Saya berapa kali melihat orang-orang yang menghina tuan guru sekumpul mati jelek. Ya sekurang-kurangnya nggak ada orang yang ngelayak gitu, nggak ada orang yang ngelayak. Itu bahayanya tadi. Waktu lagi Isya. Sampai di sini kita ya. Ya ala kuliah seperti itu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Masih berkaitan dengan surah Thaha ayat 49 sampai 55. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami pribadi insyaallah nanti akan membawa rombongan umrah di tanggal 30 Agustus insyaallah. Masih ada kesempatan kami membuka pendaftaran umrah juga. Ada 12 hari, ada 9 hari 29 juta dari Balikpapan keberangkatan. 12 hari 32 juta keberangkatan dari Balikpapan. 14 hari 35 juta 500 ribu keberangkatan dari Balikpapan. Umrah plus Turki 32 juta 250 ribu keberangkatan dari Jakarta. Dan Haji Furada 195 juta keberangkatan dari Jakarta. Haji Furada daftar sekarang, tahun depan langsung berangkat. Dan kami juga menerima umrah badal. Siapa tahu ada yang kepingin membadalkan keluarganya. Kami insya Allah ada 5 kali umrah nanti di tanggal 30 Agustus itu keberangkatan nanti. Sudah ada yang mendaftar sebagian jamaah. Siapa tahu ada masih yang kepingin mendaftar badal umrah, maka kami siap untuk menerimanya. Terima kasih, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.